this perfect love. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kejadian 32 ayat ke-26. Demikian firman Tuhan. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bapak Ibu, Yakub merupakan bapak leluhur yang memang namanya dikenal di dalam Alkitab. Dan dia menjadi bagian orang yang penting di dalam pengenalan Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Yakub adalah bapak yang terpilih yang kelak dikenal sebagai, atau sebutan kita adalah anak-anak Yakub atau anak-anak Israel. Akan tetapi di dalam Perjanjian Lama, Yakub cukup dikenal sebagai orang yang tahu dan mengerti akan janji Allah. Tapi Yakub tidak percaya kepada Allah bahwa akan adanya pemenuhan dari janji Allah tersebut. Sehingga Yakub merasa perlu mengatur sendiri agar janji Allah itu terpenuhi dalam hidupnya. Kisahnya bermula dari Yakub menipu Esau di Kanaan. Kemudian di Padan Aram, Yakub dan Laban saling menipu. Yakub merasa dia lebih memiliki dan menggunakan akalnya ketimbang mempercayai atau percaya akan Allah. Yakub lebih memilih pola pikirnya sendiri, dan dia lebih memilih kira-kira kalau Tuhan memberkati aku, bahwa dengan caraku aku akan berjalan, dan Tuhan akan memberkati apapun yang aku kerjakan dengan mauku. Padahal Allah sudah berkata janjinya itu akan ditepati oleh Allah dengan cara Allah. Sekembalinya Yakub dari Padan Aram, di Kejadian 32 ayat 24 dituliskan bahwa tinggallah Yakub seorang diri. Dan Allah tidak membiarkan dia sendiri. Malam itu Yakub bertemu dengan Allah. Pertemuan yang akan mengubah perjalanan Yakub. Pertemuan itu terjadi dan bisa kita pelajari dalam dua sisi. Di mana ada sisi Allah yang berkata, dan di mana ada permohonan Yakub yang berkata. Yang pertama, Allah bergulat dengan Yakub. Kita memandang dari sisi Allah, dan kita tahu bahwa Allah itu karena kelak Yakub melihat dan bergulat dengan Allah, makanya tempat itu dikatakan sebagai Peniel, ya. Peniel itu artinya wajah Allah. Sebab dalam kasih Allah, Allah bergulat dengan Yakub sampai dengan fajar menyingsing. Namun tetap tidak berhasil menaklukkannya. Dan ketika Kejadian 32 ayat 25 dituliskan tidak dapat mengalahkannya, maka Allah memukul sendi pangkal paha Yakub hingga terpelecok. Satu sentuhan jari Allah sudah cukup untuk membuat Yakub menyerah.
dengan sendi pangkal pahanya hingga terpelecok. Dan kita juga, Allah mulai dengan lembut dan terus bertahan dalam kasih anugerahnya apabila jika kita tetap melawan kehendak Allah, maka Allah akan bertindak. Bahkan Allah akan bertindak lebih drastis. Bila perlu, Ia akan mematahkan kita, membuat sendi kita terpelecok. Nah, hal ini yang mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, apabila Yakub yang bergulat dengan Allah, seolah-olah Allah itu mau berkata, biarkan aku pergi. Tapi Yakub tidak melepaskan Allah. Sebab Yakub menjawab dalam Kejadian 32 ayat 26, Yakub berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Di balik perkataan Yakub seolah mengandung makna kata seperti ini. Engkau berjanji Tuhan untuk memberkati Abraham. Engkau berjanji Tuhan memberkati bapakku Ishak. Dan sekarang bagianku. Tuhan, penuhilah janjimu dan berkati aku. Dan ternyata ayat 29 dikatakan, diberkatinyalah Yakub di situ. Allah bergulat dengan kita untuk mematahkan kekerasan hati kita. Allah bergulat dengan kita karena kadang kita punya pembenaran diri sendiri. Kadang kita suka menyetir maunya Allah. Tapi di satu sisi kita bergulat dengan Allah agar kita juga bisa mewarisi janji-janjinya. Hal ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari sampai dengan Allah menggenapkan setiap janjinya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.